Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Eka Herawati. Kali ini dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional untuk materi Matematika Wajib kelas 10. Pertidaksamaan irasional adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Contoh dari pertidaksamaan irasional bentuknya seperti ini. Yang pertama, 3 akar X lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, akar dari 2X dikurangi 1 kurang dari 3. Contoh 3, akar dari X dikurangi 4 lebih dari sama dengan akar X. Dan contoh yang keempat, akar X ditambah 3 lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Jadi kita bisa memperhatikan dari 4 contoh ini, kita lihat di dalam tanda akar di situ memuat variabel. Ya, walaupun untuk contoh yang keempat ini terdapat variabel di luar tanda akar, tapi itu tetap bisa dianggap sebagai pertidaksamaan irasional karena di ruas kiri masih terdapat variabel di dalam tanda akar. Berikutnya, contoh yang bukan merupakan pertidaksamaan irasional. Contoh 1. X akar 3 lebih dari sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini. Yang di dalam akar justru malah bilangannya, tapi variabelnya ada di luar tanda akar. Berarti ini dikategorikan bukan merupakan pertidaksamaan irasional. Contoh yang kedua, akar 5x kuadrat kurang dari 3. Kita perhatikan di sini. Akar 5-nya memang tidak bisa dikeluarkan ya. Tapi untuk akar x kuadrat itu bisa kita tarik keluar tanda akarnya, yaitu jadi x. Maka contoh yang kedua pun bukan dikategorikan pertidaksamaan irasional. Contoh ketiga, akar 3 X kuadrat lebih dari sama dengan 9. Lihat, X kuadratnya berada di luar akar ya. Nah, contoh yang keempat, akar 4X kuadrat lebih dari sama dengan X ditambah 1. Ini pun juga, walaupun awalnya di dalam tanda akar memuat X kuadrat atau memuat variabel, namun ternyata yang di dalam akar ini kita dapat menarik keluar dari akar itu. Akar 4 yaitu 2, akarnya X kuadrat berarti X. Nah, sehingga kan variabel di dalam tanda akarnya sudah hilang ya. Maka contoh keempat ini juga dikategorikan bukan pertidaksamaan irasional. Adapun bentuk umum pertidaksamaan irasional adalah yang pertama, akar fx kurang dari c, atau akar fx kurang dari sama dengan c, atau akar fx lebih dari c, atau akar fx lebih dari sama dengan c. Jadi di sini perbedaannya hanya terletak pada tanda pertidaksamaannya saja. Bentuk yang kedua adalah akar fx kurang dari akar gx, atau akar fx kurang dari sama dengan akar gx, atau akar fx lebih dari akar gx, atau akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Kemudian yang ketiga, akar fx kurang dari gx, atau akar fx kurang dari sama dengan gx, atau akar fx lebih dari gx, atau akar fx lebih dari sama dengan gx. Jadi kalau kita perhatikan ketiganya, perhatikan untuk bentuk yang pertama, ruas kanannya bernilai berupa konstanta. Kemudian bentuk yang kedua, kedua ruas itu berbentuk akar. Sedangkan bentuk yang ketiga, ruas kiri bentuknya akar dan ruas kanan bentuknya fungsi biasa tanpa akar. Adapun di sini, syarat dari bentuk pertidaksamaan irasional adalah fungsi yang berada di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk bentuk 1 ini, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk 2 berarti fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dan gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Begitu pula untuk bentuk 3. Fx-nya harus
lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk langkah penyelesaian dari pertidaksamaan irasional, ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas, kemudian tentukan penyelesaiannya. Yang kedua, hitunglah syarat akar, yaitu harus lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan irisan dari jawaban pada langkah 1 dan langkah 2 tadi. Dan yang keempat, tuliskanlah himpunan penyelesaiannya. Baik, kita akan langsung coba praktekkan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan untuk contoh 1 ini. Di sini soalnya pilihan ganda ya. Nah, kita lihat. Nilai X yang memenuhi akar dari 2X dikurang 4 kurang dari 2. Nah, ini pilihannya. Kita lihat, ruas kanannya sudah bernilai positif ya. Maka, kita bisa langsung menyelesaikan dengan cara yang pertama. Kuadratkan dulu kedua ruasnya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita mulai hitung. Akar dari 2X dikurang 4 dikuadratkan. Bentuk akar yang dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Maka diperoleh 2X dikurang 4 kurang dari 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian kita tuliskan menjadi seperti ini. 2X kurang dari 4 ditambah 4. 2X kurang dari 8, maka X-nya kurang dari 4. Ini baru tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah syarat akarnya. Nah, fungsi yang ada di dalam tanda akar ini harus bernilai positif. Syaratnya seperti ini ya. 2X dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Maka diperoleh 2X lebih dari sama dengan 4, X-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian, tahap yang ketiga adalah kita iriskan dua langkah tadi. Jadi, ini kan sudah ketemu X kurang dari 4. Yang bentuk kedua, diperoleh X lebih dari sama dengan 2. Kita gabungkan. Kita cari irisannya. Kita buat dulu garis bilangannya. Ini ya, X kurang dari 4. Maka kita tuliskan lingkarannya adalah lingkaran kosong. Kemudian, untuk yang kedua, X lebih dari sama dengan 2, ada sama dengannya di situ. Sehingga lingkarannya adalah lingkaran penuh. Kemudian di sini kita buat X kurang dari 4. Oh, berarti kita buat ke arah kiri, seperti ini. Dan untuk yang kedua, X lebih dari sama dengan 2. Kita buat lagi. Nah, seperti itu. Ingat tadi kita akan mencari irisannya ya. Berarti kita cari daerah yang dilewati oleh dua garis tadi. Kita lihat. Untuk yang sebelah kiri angka 2, hanya dilewati satu garis ya. Untuk yang di tengah, dilewati 2 garis. Dan untuk yang sebelah kanan, hanya dilewati 1 garis. Sehingga, yang disebut dengan penyelesaian adalah yang di tengah. Gimana penulisannya? Jadi, penyelesaian dari akar 2X dikurangi 4 kurang dari 2 adalah 2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari 4. Baik, itu contoh 1. Kita pilih di sini pilihan gandanya, berarti yang mana? Ya, betul, yang D. Lanjut ke contoh yang kedua. Masih tipe ya. Nilai X yang memenuhi akar dari 4 dikurangi X kurang dari 1. Kita langsung coba selesaikan. Karena ruas kanannya sudah positif, kita bisa langsung kuadratkan kedua ruasnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Negatif X kurang dari 1 dikurangi 4. Maka, hati-hati di sini, koefisien X-nya bernilai negatif, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Baik, sekarang kita ke syarat akar. Syarat akarnya berarti 4 dikurangi X lebih dari sama dengan 0. Ini juga koefisiennya X
koefisien X-nya negatif, sehingga tandanya pun juga berubah. Kita cari irisannya. Kita buat dulu garis bilangannya. X lebih dari 3, berarti 3-nya bulatan kosong ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 4, berarti bulatannya penuh. Seperti ini. Kemudian, kita buat garis bilangannya sesuai dengan penyelesaian tadi. X lebih dari 3, oke, berarti seperti ini ya. X kurang dari sama dengan 4. Nah, irisan itu berarti kita cari yang dilewati oleh dua garis tadi. Berarti di mana posisinya? Ya, posisinya di tengah juga. Jadi, penyelesaian dari akar 4 dikurang X kurang dari 1 adalah 3 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 4. Baik, dari jawaban ini berarti kita bisa memilih untuk pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, oke. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan di sini. Tentukan penyelesaian dari akar 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, hati-hati di sini. Kita perhatikan. Ruas kanannya ternyata bernilai negatif. Padahal kita ingat. Misalkan ada bentuk seperti ini. Negatif 4 kurang dari sama dengan negatif 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Negatif 4 dikuadratkan berarti 16. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4. Masih berlaku nggak 16 dikurangi sama dengan 4? Tidak. Nah, jadi ini salah ya. 16 kurang dari sama dengan 4. Jadi ingat, ketika suatu bentuk bilangan negatif itu dikuadratkan kedua ruas, maka tidak dapat dilakukan hal itu. Karena nanti nilainya akan berbeda. Jadi, kita perhatikan di sini, akar dari suatu bilangan itu pasti positif ya. Maka ketika ada bentuk bilangan positif lebih dari bilangan negatif, itu pasti akan selalu terjawab benar atau akan selalu bernilai benar. Maka di sini yang pertama harus kita tuliskan adalah semua X memenuhi. Karena tadi akar suatu bilangan itu pasti lebih dari bilangan negatif. Berikutnya, ini berarti tidak boleh dikuadratkan kedua ruas ya, karena ruas kanannya negatif. Jadi kita langsung ke syarat akar. Syarat akarnya adalah 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh 2X lebih dari sama dengan negatif 1. X-nya lebih dari sama dengan negatif setengah. Kita buat garis bilangannya. Yang pertama semua X memenuhi. Oh, berarti seperti ini ya kita tuliskan. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan negatif setengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari irisannya. Ingat, kita cari irisan yaitu yang dilewati oleh dua garis ya. Berarti yang X lebih dari sama dengan negatif setengah. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini sudah mulai muncul dua ruasnya merupakan bentuk akar. Tentukan penyelesaian dari akar 2X ditambah 1 lebih dari akar 3 dikurangi X. Penyelesaiannya yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas ya. Diperoleh seperti ini. Nah, hasil akhirnya adalah X kurang dari 2/3. Berikutnya, setelah nomor 1 yaitu kuadratkan kedua ruas, kemudian langkah kedua adalah syarat akar. Nah, tapi perhatikan di sini. Pertidaksamaan tersebut ternyata memuat dua bentuk akar. Maka keduanya harus kita cari syaratnya. Kita mulai dari yang akar 2X ditambah 1. Maka bisa dituliskan 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. 2X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. X lebih dari sama dengan negatif setengah. Bentuk akar yang kedua syaratnya adalah 3 dikurangi X lebih dari sama dengan 0. Maka diperoleh negatif X lebih dari sama dengan negatif 3. X kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian di sini ada 3 bentuk ya. Kita buat irisannya seperti ini. 2/3.
negatif setengah 3. Seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian kita buat garis bilangan masing-masing. X kurang dari 2/3. Nah, seperti ini. X lebih dari sama dengan negatif setengah. Oke. Kemudian X kurang dari sama dengan 3. Ya, betul. Nah, dari sini kita cari irisannya. Berarti yang dilewati 3 kali. Sebelah kiri cuma 2. Sebelah sini cuma 2. Sebelah sini juga cuma 1. Yang dilewati 3 kali yaitu di sini. Di antara negatif setengah dan 2/3. Maka, penyelesaian dari akar 2x ditambah 1 lebih dari akar 3 dikurangi x adalah negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2/3. Baik, itu untuk contoh 4. Sekarang kita lanjut ke contoh 5. Masih tipe ya di sini. Penyelesaiannya yang pertama seperti biasa, kuadratkan kedua ruas. Seperti ini ya. Kemudian kita gabungkan keduanya jadi satu ruas, sehingga x kuadrat dikurangi 8 kurang dari 0 kita faktorkan. Nah, bentuknya seperti ini. X ditambah 2 akar 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2 akar 2, atau x dikurangi 2 akar 2 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 2 akar 2. Kemudian kita buat garis bilangannya seperti ini. Dibuat seperti ini. Kemudian kita uji titik. Saya pilih uji titik 0, di mana 0 itu posisinya berada di tengah ya. Kita substitusikan ke x kuadrat dikurangi 8. 0 kuadrat dikurangi 8. Oh, berarti negatif. Maka daerah yang di tengah di sini, ini bernilai negatif. Kanan kirinya berarti yang positif. Kemudian kita lihat, oh ternyata di sini yang diminta adalah kurang dari 0. Berarti bilangan kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Jadi yang kita arsir adalah yang posisinya di tengah. Seperti ini. Lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu syarat akar. Nah, seperti ini. Kita mulai dari yang 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8. Lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian kita sederhanakan, sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti ini. Maka diperoleh x-nya sama dengan negatif 4, atau x dikurangi 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita uji titik seperti biasa. Saya akan menguji titik 0 kembali. Saya coba substitusikan ke x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Kita substitusikan ke ruas kiri. Oh, berarti nilainya adalah negatif. Negatif 4 ya. Maka, daerah yang di posisinya di tengah ini bernilai negatif. Kanan kirinya berarti positif. Baik, sekarang kita lanjut ke syarat akar yang kedua. X kuadrat ditambah 6x lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh pemfaktorannya terlebih dahulu. X dikali x ditambah 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0, atau x-nya sama dengan negatif 6. Kita buat garis bilangannya. Baik, kita langsung uji titik lagi. Kalau tadi kita menguji titiknya 0 ya, karena 0-nya tidak muncul pada garis bilangan. Tapi karena di sini 0 juga sebagai batas, maka kita cari angka lain, kita cari bilangan lain untuk disubstitusikan. Saya akan mencoba memilih 1 ya, di mana posisinya di sebelah kanan. Substitusikan ke sini. X dikali x ditambah 6. 1 dikali 1 ditambah 6 berarti sama aja 1 kali 7, yaitu 7. 7 itu adalah bernilai positif. Nah, berarti seperti ini. Maka, kita coba tentukan yang diminta adalah lebih dari 0, yang berarti positif ya. Oke, bentuknya seperti ini. Kita sudah mempunyai 3 bentuk penyelesaian. Tapi ini belum selesai, karena tahapan yang keempat adalah mencari irisannya. Baik, di sini berarti dibuat garis bilangan.
dimulai dari negatif 2 akar 2, 2 akar 2, kemudian negatif 4, 1, negatif 6, dan 0. Kemudian kita buat garis bilangan yang tadi sudah kita buat di tahap 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat irisan ya. Irisan itu berarti yang diarsir oleh 3 garis. Sebelah kiri cuma 2, 1, tidak ada, 1, 2, 3. Berarti penyelesaiannya adalah yang terletak di antara 1 dan 2 akar 2. Jadi, penyelesaian dari akar 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 kurang dari akar x kuadrat ditambah 6x adalah 1 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari 2. Baik, itu tadi 5 contoh soal terkait dengan pertidaksamaan irasional. Nanti untuk tipe yang ketiga atau bentuk umum yang ketiga akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, baik, di sini untuk menguji kemampuan kalian, silahkan kalian coba selesaikan beberapa soal berikut. Ada 3 soal ya. Perintahnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, akar dari 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, akar dari x dikurangi 7 lebih dari negatif 1. Dan yang ketiga, akar dari 3x ditambah 1 kurang dari sama dengan akar dari 5x dikurangi 7. Baik, silakan selamat mencoba. Jangan mudah menyerah ya. Kalau memang ada hambatan ketika mengerjakan, silakan bisa diulang kembali videonya di bagian mana kalian masih belum paham. Baik, itu saja dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.